So Albert asked me to come up here and just talk a little bit about God's providence. Senang kalau kami bisa hadir di sini dan menceritakan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. And you can put up the first slide. Nah, kita lihat slide yang pertama. So this is one thing that God provided to me in 2018 was that Berliana agreed to marry me. Udah ngerti kayaknya semua, nggak apa-apa lah. Ini adalah bagaimana ketika saya melamar Berlian menjadi istri saya. So we were married in 2018, bought a house in Azusa, a small town on the outskirts of Los Angeles County. You go to the next slide. Dan kami menikah di tahun 2018, kemudian membeli rumah di Azusa di Amerika. So I'll tell you a little bit about my history before that. So as a kid, I was really into music. Saya sedikit menceritakan bagaimana latar belakang saya. Pada waktu kecil saya sangat mencintai musik. But I was not a musician. I didn't really play anything very well. Tapi saya bukan seorang musisi. Saya tidak bisa memainkan dengan baik. But I would see all these wires and microphones and things like this up here on this stage, and that would fascinate me. So something as a high schooler and going into college, I wanted to pursue was audio engineering. Saya melihat kabel kemudian speaker. Dan menemukan satu hal yang menarik dalam hal itu. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil audio engineering. So for about the next 10 years, throughout my 20s, I was an audio engineer and I worked in various nightclubs in Hollywood. Dan sekitar 20 tahun kemudian saya pergi ke Hollywood untuk bekerja di Hollywood. I would work large concert festivals and worked with a lot of really big bands. Saya bekerja di Lots of festivals, large bands. Oke. Saya bekerja di festival-festival dan dengan berbagai banyak band. But after a while, I started to really see the emptiness in Hollywood. Tapi kemudian setelah beberapa waktu saya merasakan ada kekosongan dalam dunia saya itu. And really seeing that there was a toxic culture there that was going to hurt my life. Ada suatu yang tidak sehat dalam komunitas saya pada waktu itu. So I decided to get out of audio engineering and go into a completely different field. And a few years later though, I found a church who needed someone to take over their tech ministry. Kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan dunia itu. Dan saya kemudian masuk ke dalam satu gereja kecil. Dan kemudian bekerja di sana. This is great. Now I have a job where I can use my talents and skills that I've built to worship God. Kemudian saya berpikir baguslah saya bisa keluar dari dunia musik kemudian untuk melayani Tuhan. And this was a great job with great people. Was able to do lots of ministry, had great ministers I was working with. Dan ini adalah pekerjaan yang bagus sekali dengan orang-orang yang luar biasa dan pokoknya suasananya benar-benar mendukung dan enak sekali. So once we got married though, I realized this job is not
going to support us and to afford us to buy a house and fix up our house. Tetapi pada saat kami menikah, saya berpikir saya nggak bisa melanjutkan pekerjaan ini karena kalau diteruskan saya nggak bisa menghidupi keluarga saya. So I happened to see there was a new nightclub opening in downtown Los Angeles. Dan saya kemudian melihat melihat postingan di Instagram, right? Yeah. Melihat di postingan di Instagram ada lowongan pekerjaan di suatu nightclub waktu itu. So I thought maybe I'll get back into the music industry a little bit and I can work 1 or 2 nights a week and still work at the church full time. Dan saya berpikir mungkin saya bisa mengambil pekerjaan hari Sabtu atau dan Jumat atau Sabtu, tapi kemudian saya masih bisa bekerja di dalam gereja itu. So she was praying for me while I went down to this job fair. You were praying for me. Kemudian istri saya berdoa untuk saya pada saat saya melamar pekerjaan itu. And this is when I thought God was providing for me. Kemudian saya berpikir, ini waktunya Tuhan menyediakan untuk saya. Because they told me, hey, we want to hire you, but not just part-time. We want to hire you full-time and help us remodel all the sound system and everything in this old theater. Kemudian mereka memanggil saya untuk melakukan perubahan dalam audio, dalam sistem audio mereka. So I went back to my church and told them, hey, I had this really great opportunity and I think God's leading me in this direction. And the pastor there said, yeah, you should go after it, and he was able to release me. Kemudian saya menceritakan hal ini kepada pendeta saya dan saya berkata ini adalah suatu kesempatan yang besar sekali untuk saya dan mereka pun begitu mendukung saya untuk mengambilnya. And that was January of 2020 when I was hired. Dan itu adalah tepatnya di Januari 2020. Within a month, they closed down all nightclubs, all meetings at all in Los Angeles. Sebulan kemudian, tepatnya pada waktu tepat COVID-19 itu menerpa seluruh nightclubs, semua klub-klub di Amerika ditutup. At first they said it would just be 2 weeks, but as you know, it became 2 months, 3 months, 4 months. Pertamanya hanya dibilang untuk 2 minggu, tapi kemudian mendadak menjadi 2 bulan, 3 bulan, dan kemudian sampai tidak tahu waktu yang tidak diketahui. So I was confused because God had provided this job for me and then immediately took it away. Dan saya bingung waktu itu, kok begini ya ke Tuhan, kenapa tahu-tahu kok saya dapat pekerjaan mendadak semuanya ditutup. So I stayed working at my job at the church, tried to understand what God was doing. Saya pun tetap bekerja di gereja dan belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. And then a friend of mine reached out to me, this is a few months later, and said, hey, I just got hired by this really good company and I think you can come work in my department. It was a telecommunications job. And I told him, I don't have any background in telecommunications.
Kemudian ada seorang teman saya yang menawarkan saya suatu pekerjaan. Dan dia bilang, mau gak kerjaan ini? Tetapi saya bilang, saya nggak gitu ngerti sama telekomunikasi, dia bilang. And my friend reminded me, well, hey, you love four-wheeling out in the desert, driving my Jeep. You can go to the next slide. Dan dia bilang, kamu kan suka outdoor tuh, nyetir di padang gurun. He told me that's about half this job because you have to go to really remote places in the desert in California and work on equipment. Dia bilang, ini kerjaannya separuh dari kerjaan ini seperti itu. Nyetir ke padang gurun dan ke tempat-tempat yang seperti di layar ini yang saudara lihat. So he encouraged me. He said, hey, just apply, see what happens. And so I was reminded of in the Bible of all the time God called people to do a job that they weren't qualified for. Dan akhirnya saya pun mengambil keputusan, ya udah saya mulai apply aja. Dan saya teringat satu kisah dalam Alkitab bagaimana Tuhan memanggil kita untuk suatu pekerjaan yang sama sekali kita nggak terkualifikasi untuk hal itu. So I applied for the job and short time later, they interviewed me and said, hey, you're just the kind of person we're looking for this role. Dan pada saat saya apply, beberapa saat kemudian, sekitar 2 bulan kemudian itu saya diterima pekerjaan itu. So I told the church, hey, I'm going to be quitting for real this time. Dan saya menceritakan pada pendeta saya dan teman-teman kerja saya yang lain, saya akan benar-benar berhenti dari gereja karena saya harus pindah dalam pekerjaan itu sebagai seorang IT di kantor yang baru. So now I have a job where I get to go out and explore and I get to go out and have my sense of adventure while I'm being paid to drive around the state and go to far off mountains and in the snow and desert. Dan saya harus membuktikan bagaimana background saya sebagai audio engineering plus dibayar untuk melakukan hobi saya yaitu nyetir ke padang gurun dan outdoor. So the thing I really want to share with you guys is to don't limit God's call. Yang ingin saya ceritakan saya ingin bagikan pada saudara yaitu jangan membatasi Tuhan. Just go to the next two. Yeah. Don't limit what you think you can do because God's calling you. Jangan membatasi Tuhan karena Tuhan memanggil saudara. Don't put God in a box. Jangan menaruh Tuhan dalam suatu kotak. Don't think God only has this little bit for me. Jangan katakan Tuhan, ya Tuhan udah ngasih saya cuman sekotak ini. God will take you places you might not be comfortable with. Tuhan mungkin bisa membawa kita pada saat dimana kita merasa tidak nyaman. But He will take you to the place that He needs you to be. Dia akan membawa saudara ke suatu tempat di mana Dia ingin, di mana saudara berada. Amen. Amen. Tuhan memberkati.
masuk ke dalam firman Tuhan. Mereka baru sampai di Indonesia tadi malam, jam berapa ya? Jam 7 malam ya. Jam 7 malam sampai, terus mereka langsung disuguhkan makanan Indonesia di rumah kami, Indomie telur. Dan oh good. Dua loh, good. It's full of micin ya. Indonesia, negara. Lalu mereka tiba-tiba tadi pagi, ini live streaming gak ya? Enggak kan? Live? Oh ya udah gak jadi. Enggak apa-apa lah, live streaming. Tapi tiba jam setengah 4 pagi tiba-tiba dia bilang, Albert, is there some event going on? Ada event apa terjadi di Indonesia? Ada apa? Pagi-pagi jam setengah 4, Allah gitu. Oh itu terjadi biasa setiap hari di Indonesia. Salat subuh, salat maghrib di sini semua itu. Oh di Amerika nggak bisa, itu ramai sekali. Oh ya biasa aja. Kita berikan tepuk tangan buat ya John dan Berlian. Ya, kita punya teman satu lagi, kalau saudara nanti tiba-tiba mau jalan-jalan ke Los Angeles ya, saudara bisa kontak ya. Saudara nginep juga boleh, tapi kasih bayar ya. Nginep, ajak mereka makan, saudara juga ditraktir. Jadi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Teman-teman, Georgi. Oke, firman hari ini adalah Tuhan memberi makan. Tadi John berkata bahwa jangan limit Tuhan, jangan membatasi Tuhan akan pemeliharaan Tuhan. Dalam 1 minggu ini Tuhan memberikan sebuah kesan buat gereja ini bahwa Tuhan tetap memberi makan. Meskipun harga beras naik, meskipun semua barang naik, tetapi saudara harus punya iman, yakin pesan Tuhan dari gereja ini. Tuhan memberi makan. Ada sifat nature, sifat alami Tuhan, yakni naturalnya Tuhan itu adalah suka memberikan orang makan. Ya, bahkan Matius 6 ayat 11, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita semua berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita baca 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi dikatakan setiap hari mintalah makanan, roti dan rezeki daripada Tuhan. Karena Tuhan itu nature-nya suka memberi makan. Kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus sering sekali mengajak makan orang sambil ngobrol. Dan kita akan melihat beberapa ayat di depan bahwa betapa nature Tuhan itu suka memberi makan. Saudara mungkin kalau punya anak, saudara suka kan kasih dia makan? Atau ada di sini ada orang tua yang gak suka kasih anaknya makan, biarin aja mati aja loh. Saya rasa itu dibawa ke Crazy Hospital. Bahasa Inggris saya luar biasa ya, Crazy Hospital. Yes. Tadi John dikenalin sama teman-teman di singer dan musik. Hey, this is John. Terus ada singer bilang, hi John, happy birthday. Ngawur aja ngomong Inggris, orang nyapa orang hello kayak apa nih, happy birthday. Taunya cuma happy birthday, anak-anak Cijantung. Happy birthday, terus good night. Apa orang pagi-pagi kok good night? Ini memang. Jadi saudara jangan tertipu penampilan mereka keren-keren di sini, nggak bisa bahasa Inggris semuanya. Malu nih. Oke, so next ya. Mari kita lihat bahwa Tuhan suka memberikan makanan. Yang pertama, the supply. Mari baca bersama saya 1, 2, 3. The supply. Supply Tuhan tak terbatas. Supply Tuhan tak terbatas. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 17 bercerita tentang Elia. Lalu berkatalah Elia, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, sesungguhnya tidak akan ada embun hujan tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia berkata, Israel akan kekeringan karena hatimu yang jahat, Raja Ahab waktu itu. Lalu ayat 3, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergi berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pergilah ke sungai Kerit, ditunjukkan sama Tuhan lokasi persisnya, sungai Kerit. Lalu ayat 4 baca bersama saya 1, 2, 3. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara garis bawahi kata
memberi makan engkau di sana. Dengan detail ditulis, engkau minum dari air sungai Kerit di masa kekeringan, dan engkau makan dengan penyediaan burung-burung gagak memberikan makan. Jadi dalam masa kekeringan pun Tuhan assure, menjamin kita semua, Dia memberi kita penyediaan. Katakan amin. Dia memberi, Dia suka untuk anak-anaknya tetap terpelihara. Lalu ayat 6 baca bersama saya 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, dibawakan roti plus daging, atau bahasa kerennya sekarang hamburger. Ya, jadi dia makan, he eats hamburger like John, he loves In-N-Out hamburger. And me too. I love lontong, cap gome. Also nasi krawu, nasi uduk, ya. Nasi uduk with egg balado, ya. Nah, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada saudara. Bayangkan nih, 2 kali jadwalnya. Pagi dan petang. Rupanya Elia makannya itu jadwalnya 2 kali. Pagi sama petang. Memang kebiasaannya begitu. Burung gagaknya juga mengikuti kebiasaan tersebut. Jadi kalau saudara bilang, Pak, saya biasa makan 3 kali sehari, maka Tuhan tetap akan memberkati saudara. Ke depan beras mau naik, Tuhan tetap berkati saudara makan 3 kali sehari. Kalaupun saya makan 17 kali sehari, Tuhan juga tetap sediakan jadwal seperti itu. Saudara bilang, Pak, anak saudara pun tetap Tuhan supply. The supply is unlimited. Katakan amin. Kalau dunia ini semua tidak bisa menyediakan, Dia kirim burung gagak. Wow. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, orang tua saya enggak kasih saya pekerjaan, tetap bisa makan. Itu saudara harus taruh dulu, karena sifat Tuhan seperti itu. Saya buktikan, lihat perjalanan Elia yang kedua. Setelah dia mendapatkan makanan dari burung gagak, yang kedua perjalanan Elia adalah share the blessing. Yang pertama the supply, setelah disupply dia share the blessing. Yang kedua, sungai Kerit tadi mulai kering. Burung gagak sudah mulai tidak datang. Dan Tuhan berkata, mari kita baca ayatnya bersama-sama, ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, saudara baca, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi disiapkan oleh apa? Burung gagak. Yang kedua, janda dari Sarfat. Memberi engkau apa? Makan. Kedua kali, makan lagi. Makanya saya bilang sifat Tuhan itu suka memberikan kita, don't worry. Bahkan waktu Yesus Matius 6 ayat 33 berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Yang pertama apa? Makan, jadi jangan khawatir. Katakan amin. Seorang janda di Sarfat memberikan engkau makan. Nah, mari kita lihat janda di Sarfat ini. Tadi pertama burung gagak, lalu janda di Sarfat. Ternyata janda di Sarfat ini nggak punya apa-apa. Ternyata Tuhan mengajarkan Elia, begitu janda di Sarfat memberikan tepung dan minyaknya yang terakhir, tepung dan minyak itu tidak habis, betul ya? Dan janda di Sarfat itu makan bersama Elia dan anaknya. Dan menurut Alkitab ditulis tidak lama, bukan itu, langsung setelah dia kasih makan roti, perhatikan ayat firman Tuhan. Setelah dia kasih makan, tiba-tiba anaknya mati. Anaknya ibu janda tadi mati. Dan Elia membangkitkan anaknya. Kok bisa tahu Tuhan? Ya, saudara bayangkan. Jadi ternyata jadwal kematian orang itu udah tahu. Ada jadwalnya. Tapi mungkin janda ini ada spesial di mata Tuhan. Waktu dia mau alami kecelakaan itu,
Elia dikirim dulu. Pertama, untuk memelihara ibu janda itu. Yang kedua, waktu anaknya ibu janda ini mati, ada Elia di situ. Jadi Tuhan memelihara dengan cara yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu disebut judulnya Share the Blessing. Yang pertama tadi makan sendiri antara Elia dengan burung gagak. Ngelihat burung gagak, burung gagak makan berdua, supply dari Tuhan. Tetapi setelah saudara mendapatkan supply dari Tuhan, yang kedua adalah supply dengan orang sekitar saudara. Kalau saudara ada rezeki, ojo dipangan dewe, bagi. Katakan amin. Ini loh, saya butuh John suka makan. Saudara pulang kasih bakso bowo. He loves bakso bowo. Jadi setelah saudara diberkati, bagi juga ke orang. Seperti Elia, pertama burung gagak, yang kedua dia mulai bagi kepada janda di Sarfat itu. Share the blessing. Katakan amin. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah the journey. Yang pertama tadi kita belajar pada waktu pertama di Sungai Kerit dikasih makan roti. Lalu di ibu janda di Sarfat dikasih makan roti lagi. Ternyata ada 3 kali loh. Yang ketiga, satu waktu Elia ini depresi dan stres dalam perjalanan hidupnya. Saya mau tanya di antara semua jemaat Tuhan yang katanya setiap minggu ke gereja, yang aktif di gereja, apa pernah ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah stres dan depresi di sini? Boleh angkat tangan. Bapak Ibu yang angkat tangan tadi boleh jadi gembala aja. Ya, ternyata kita semua dalam perjalanan hidup pernah mengalami depresi, stres, dan takut. Demikian juga dengan Elia. Mari kita baca. Tadi yang pertama perjalanan, yang ini yang ketiga. Mari kita baca. Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia lari, kabur. Dan setelah sampai ke Beersheba, termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia bilang, udah ini aku sendirian aja. Kalau saudara baca ayat berikutnya, dia bilang, aku mati aja. It's better for me to die, aku mati aja. Lalu ayat 5 saudara baca 1, 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, apa? Bangun, apa disebut? Makanlah. Loh kok makan lagi? 3 kali disuruh makan. Jadi 3 kali di Sungai Kerit dipelihara makan. Oleh ibu janda Sarfat dipelihara makan. Yang ketiga pada waktu depresi, tiba-tiba muncul seorang malaikat berkata, makanlah. Ayat 6 baca bersama saya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan, minum, terus tidur lagi. Dia tidur kan? Lalu ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Menyentuh dia serta berkata, bangun, makan lagi. Makan apa? Roti ya. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ini poin saya yang ketiga. Dalam depresi, dalam takut, dalam stres, Tuhan tetap menyediakan makanan buat kita. Katakan amin. Dan yang ketiga ini dikatakan dikasih makanan oleh malaikat. Yang pertama tadi apa? Yang kedua dikasih makan? Yang ketiga dikasih makan? Malaikat. Nah yang ketiga ini spesial. Perhatikan bahwa ini saya sampai di poin yang ketiga ini. Ini spesial karena dalam perjalanan hidup ini kita perlu makanan malaikat, makanan surga, makanan rohani. Katakan bersama saya makanan rohani. Makanan rohani. Selain roti, beras untuk dimakan, rezeki, uang yang saudara cari tadi. Poin 1, poin 2. Ada yang ketiga namanya makanan rohani. Katakan amin. Lalu dikatakan dalam stres, dalam depresi, malaikat ini datang. Brek. Dan dia berkata, ini loh ada roti, makanlah. Lalu Elia tidur, dibangunin lagi. Untuk kedua kalinya dikatakan, makanlah. Karena perjalananmu masih panjang. Artinya
Yang terakhir, yang bagian ketiga, dalam journey ini penting kita makan rohani. Karena dalam makan rohani ini jiwa kita kuat. Katakan amin. Dikatakan 2 kali loh, kamu harus dengar firman. Dikatakan begini, beberapa minggu terakhir gereja membicarakan tentang favor. Gereja mengajarkan untuk kita mendeklarasikan favor, grace dan favor. Tuhan memberikan anugerah, kasih karunia, kasih setianya bagi kita. Tetapi dalam perjalanan hidup, lupa kok yang saya ucapkan kasih setia kok malah kebalikan yang terjadi Pak. Kok seperti begini-begini aja tetap. Nah justru di dalam gelap seperti itu, saudara harus terus dikatakan 2 kali. Bukan sekali, 2 kali. Harus double. Waktu-waktu depresi, stres, itu harus double dengar firmannya. Perkatakan firman, double, katakan amin. Kenapa? Karena perjalananmu masih jauh. Tadi kan Elia bilang, aku mati aja deh, aku mati. Tuhan bilang, belum Pak, belum selesai. Yang menentukan engkau selesai itu Tuhan. Perjalananmu masih jauh. Pak Tampu Bolon, Ibu Tampu Bolon, perjalanannya masih jauh. Cucu-cucu Abigail masih butuh Bapak, perlu kakek neneknya. Siapa lagi? Pak Ritonga, Ibu Ritonga, perjalanannya masih jauh. Jangan menyerah hari ini. Buat saudara yang pas datang hari ini, kebetulan datang hari ini, firman Tuhan berkata, makan nak, makan rohani. Jangan menyerah karena perjalananmu masih panjang. Dan ketahuilah, dalam perjalananmu yang masih panjang itu, Tuhan akan kasih engkau makan sampai akhir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada Martin, Pak Gozali, perjalananmu masih panjang. Clementiu belum nikah, ya Pak Gozali. Martin, nanti punya anak ya. Masih panjang, be strong. 2 kali. Dengar firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat cara Tuhan memelihara. Yang pertama, saudara baca ini burung apa? Gagak. Dikasih makan. Yang kedua, salah. Ini ibu-ibu orang Batak. Pakai tortor. Ya, ibu. Dia memberi makan janda sarfat. Hanya di Cijantung kita mengganti janda sarfat dengan ibu-ibu orang Batak. Dan yang ketiga, dia diberi makan oleh malaikat. Nah saudara perhatikan, cara Tuhan memberi semakin meningkat. Ya, yang pertama burung gagak, janda sarfat, lalu dikasih makan oleh malaikat. Demikian juga kita belajar hari ini dari firman ini. Hidup kita harus semakin meningkat. Katakan amin, harus progres. Hari ini saudara terima berkat dari gereja ya. Saudara terima firman Tuhan. Hari besok saudara memberkati orang lain dengan firman Tuhan. Hari ini saudara dikasih, oke waktuku udah habis. Hari ini saudara dapat berkat dari orang, ya dapat uang mungkin, dapat rezeki dari orang. Nanti 2 tahun lagi saudara kasih rezeki ke orang, meningkat. Katakan amin. Jangan saudara gini terus. Saya ketemu lagi 10 tahun masih Pak, kasihan Pak. Mari rubah. Ketemu lagi tahun depan, let me bless you sir. Hari ini saudara menikmati gereja. Nanti minggu depan, tahun depan saudara jadi donatur gereja ini. Amin. Yuk kita lihat selanjutnya. Tuhan memberi makan roti loh, gak kurang roti. Nah, perhatikan ini ayat ini dalam perjalanan Elia ini makan roti ya. Mari kita baca ayat ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun di bawah pohon arar ingin mati. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mari baca ayat selanjutnya. Ketika ia melihat sekitarnya, baca dengan kuat, maka pada sebelah ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ditulis malaikat menyediakan kepadanya roti dan air di mana?
sebelah kepala. Makanan rohani itu harus dekat dengan kepala kita. Sumber semua penyakit, depresi, ketakutan itu ada di kepala. Dan orang sekarang banyak insecure karena melihat sosmed, orang-orang lain sukses, orang-orang lain beli mobil, wah perbandingan terus. Ada di sini semua. Justru dalam waktu-waktu susah saudara, Tuhan bilang banyakin makan rohani dekat kepala saudara. Saya ingat waktu saya menghabiskan malam-malam di rumah sakit sendirian, di ruangan perawatan, yang saya taruh cuma firman Tuhan di handphone. Firman Tuhan di handphone yang berkata, oleh bilur-bilurmu engkau menyembuhkan. Saya cuma taruh, saya puter, saya repeat terus. Saya bilang, I only have your word. Karena kepala ini kalau enggak saudara akan enggak kuat. Perjalanan masih panjang. Katakan amin. Saya mau bernubuat, tidak ada tahun ini yang susah makan. Katakan amin. Allahku akan mencukupkan kebutuhan, keperluan saudara menurut kemuliaannya. Buat anak-anakmu sekolah, mau sekolah aja mau naik kayak, saudara mau sekolah ke luar negeri kayak, Allahku mulia. Terlalu mulia. Nah, selanjutnya. Ketika engkau letih lesu, mari baca ayat ini, 1, 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Seperti Elia ya. Mari baca. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu dalam bait-Mu yang kudus. Jadi saudara jangan mager. Mager itu malas gerak lalu lihat handphone terus dan sedih. Tapi ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan Tuhan. Remember. Ada Tuhan yang pernah menolong kita. Amin. Lalu ada satu cerita. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 6. Ini ada cerita yang menarik. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan itu. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah ini menarik. Dalam seluruh perikop Alkitab baru dicatat pertama Yesus letih. Dan di dalam Yesaya dikatakan Tuhan tidak capek dan Tuhan gak pernah letih. Tapi kok di dalam Yohanes ada tulis Yesus letih. Dia capek. Nah, saya pinjam bangkunya. Thank you Kak Nofli. Thank you. Oke. Yesus, Tuhan Yesus. Dia duduk di pinggir sumur dan I'm tired. Yesus juga manusia. I'm tired. Ibu Tampu Bolon, Pak Tampu Bolon pernah capek. Pak Ritonga, I'm tired. I'm tired. Saudara hari ini, saudara ketemu Yesus yang sedang capek. Lalu datanglah wanita, ya seorang wanita Samaria. Ternyata dia punya masalah juga dalam kehidupan dia. Lalu Yesus memberikan solusi kepada wanita ini. Dan tiba-tiba Yesus berkata, ada air hidup yang keluar dari pinggangku yang berbual-bual. Bahasa aslinya, berbual-bual mengalir. Akulah air hidup itu. Dan seketika itu juga letihnya hilang. Ternyata rahasianya sama dengan makanan tadi. Setelah disediakan Tuhan, after supply, setelah itu share the blessing. Demikian juga dalam keadaan letih kita, ternyata ada rahasia untuk kita semua menjadi lebih kuat adalah memberikan support kepada yang lain. Katakan amin. Kita pernah buat retret dulu waktu gereja waktu itu ada Ibu Nelly mungkin ya. Kita buat sekitar waktu itu gereja 30 orang yang ikut retret. Lalu nggak nyampe ya 25 mungkin. Lalu kita buat lingkaran dan saya bilang, ayo semua cerita masalahmu dalam 1 menit. Lalu apa yang ingin kita doakan, lalu kita berdoa bersama.
Dalam 1 menit semua orang mulai cerita. Yang setiap minggu kita ketemu ke gereja cuma ketawa-ketawa gitu ya. Nyanyi haleluya, lalu mereka mulai cerita masing-masing masalahnya. Ternyata rumit semuanya, kompleks semua, dark semuanya, gelap semuanya, kusut banyak sekali. Dari situ saya mengambil kesimpulan. Kalau saudara letih, capek, banyak masalah, ternyata engkau enggak sendirian loh. Yang lain juga sama. Mari saling menguatkan. Lihat ayat ini. Mari baca sama-sama dengan saya. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Jadi rupanya kita memberikan semangat baru, kita sendiri jadi kuat. Demikian juga kalau saudara terima rezeki, seperti tadi terima makanan, rezeki, saudara bagi kepada yang lain, supply mengalir terus. Banyak orang berkata, saya butuh ditolong. Saudara punya sifat seperti itu 10 tahun, 20 tahun seperti itu terus. Tapi hari ini kutuk itu saya patahkan dalam nama Yesus. Saudara belajar, waktu saudara depresi, tetap berkata kepada yang lain, be strong ya, Tuhan menolong kau. Waktu gereja bilang, ada persembahan, saudara tetap berusaha memberi sesuai kemampuan saudara. I want to bless the Lord. Berubah, alam roh berubah. Yang terakhir mari kita baca bersama-sama saya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Baca dengan aku memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi, aku memberi kelegaan kepadamu. Kata lega itu juga artinya kenyang. Kata lega itu juga longgar. Jadi pada akhirnya saya kembali dari firman di awal. Bapak itu punya sifat yang pertama memberi makan, yang kedua memberi kelegaan. Intan coba maju, Intan. Boleh maju? Saya mau saudara lihat ini. Saya sebagai bapak di rumah. I'm a father, I'm a husband. Tugas saya memberi dia makan. Yang kedua, tugas saya berusaha membuat dia lega. Itu nature saya. Saya yang penuh kekurangan aja berusaha seperti ini. Apalagi Bapakmu yang di surga. Amin. Saya nggak berani kasih mic, saya tanya, kurang nggak? Dia pasti bilang kurang. Ayo kita bangkit berdiri, ya kita angkat pujian buat Tuhan. Ku tenang di dalam-Mu, Bapakku yang baik, Kau memeliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, dengan keras katakan Bapakku, Bapakku yang baik. Kau pelihara musik. Mari berdoa. Saudara boleh angkat tangan. Taruh semua harapan doa kita. Berdoa. Semua tutup mata berdoa. Berdoa. Ini rumah Tuhan, ini rumah Bapa. Berdoa. Oh, your supply Lord, your supply. Flow. Supply Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Di tengah krisis, supply Tuhan mengalir. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Semua keluarga diberkati. Semua rumah tangga harmonis dalam nama Yesus. Semua doa terjawab dalam nama Yesus. Tidak ada
lapar di tempat ini, tidak ada kekurangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semangat aku tenang. Mari angkat tangan saudara, katakan Bapakku, Bapakku yang baik, peliharaku, peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Dengan kuat katakan, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari terima berkat Tuhan, saudara angkat tangan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat melewati krisis di depan, berkat roti, berkat kelegaan terjadi buat engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.